Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Sahabat sekalian, pecinta bahasa Arab dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian bahasa Arab 5 jurus mahir membaca kitab gundul metode Syamil. Sahabat sekalian, pecinta bahasa Arab dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari, atau kata kerja lampau dan kata kerja sedang. Fi'il madhi dan fi'il mudhari merupakan bagian dari tasrif istilahi atau tasrif usuli. Pada kesempatan kali ini dan selanjutnya akan kita rinci satu persatu dari tasrif istilahi tersebut. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi atau kata kerja lampau adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa kejadian atau pekerjaan itu telah berlalu. Sedangkan fi'il mudhari atau kata kerja sedang adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa kejadiannya sedang atau tengah berlangsung. Nah, inilah pola atau wazan dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Di buku 5 jurus mahir membaca kitab gundul metode Syamil, antum bisa dapatkan ini di lampiran 1 dari buku ini. Ini adalah nomor wazan, ada 22. Di slide ini ditampilkan nomor 1 hingga 11. Dan ini adalah kolom dari fi'il madhi atau kata kerja lampau. Dan ini kolom untuk fi'il mudhari atau kata kerja sedang. Kita mulai dari wazan nomor 1, yakni wazan fa'ala yaf'ulu. Kemudian nomor 2, fa'ala yaf'ilu. Nomor 3, fa'ala yaf'alu. Nomor 4, fa'ila yaf'alu. Nomor 5, fa'ila yaf'ilu. Dan nomor 6, fa'ula yaf'ulu. Kita cermati nomor 1 hingga 3. Untuk fi'il madhinya, wazannya sama. Dia terdiri dari 3 huruf, dan ketiga-tiga hurufnya tersebut berharokat fathah. Ini disebut dengan fi'il sulasi mujarad. Nah, yang membedakan hanya adalah ketika fi'il mudhari'nya. Di wazan nomor 1, ain fi'ilnya itu berharokat dhammah. Di wazan nomor 2, ain fi'ilnya berharokat kasrah. Dan wazan nomor 3, ain fi'ilnya berharokat fathah. Baik. Kemudian untuk wazan nomor 4 dan nomor 5. Untuk fi'il madhi'nya sama, yakni terdiri dari 3 huruf. Huruf pertamanya harokatnya fathah, huruf kedua harokatnya kasrah, dan huruf ketiga harokatnya fathah. Dan pada fi'il mudhari'nya terdapat perbedaan. Pada wazan keempat perbedaannya ain fi'ilnya berharokat fathah, pada wazan kelima ain fi'ilnya berharokat kasrah. Dan kemudian nomor 6, ini wazannya adalah fa'ula. Di sini yang membedakan dengan sebelumnya adalah ain fi'ilnya dia berharokat dhammah. Dan di sini untuk mudhari'nya sama dengan wazan nomor 1, yakni ain fi'ilnya berharokat dhammah.
6 wazan pertama ini tentu antum masih ingat istilahnya adalah fi'il tsulats mujarrad. Fi'il yang ketiga hurufnya asli, bukan huruf tambahan. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 7 hingga 11. Di nomor 7 wazannya adalah af'ala yuf'ilu. Jadi nomor 7, nomor 4, nomor 8 ini terdiri dari 4 huruf. Dan 4 huruf ini terbentuk dari 3 huruf asli ditambah 1 huruf tambahan. Ya, jadi af'ala menjadi yuf'ilu. Di sini juga 4 huruf. Huruf pertamanya, huruf ya-nya didommahkan, kemudian huruf ain fi'ilnya ini dikasrohkan. Yang ke-8 adalah fa'ala. Ini juga 4 huruf, karena ainnya ada 2. Fi'il mudhari' menjadi yufa'ilu. Kemudian nomor 9, fa'ala. Ini juga 4 huruf, ada tambahan alif setelah huruf fa, menjadi fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Kalau kita cermati, sahabat sekalian, pada fi'il mudhari'nya, huruf ya yang di depan ini semuanya ketiga-tiganya berharokat dhammah. Dan ain fi'ilnya ketiga-tiganya itu berharokat kasroh. Nah, itu pola yang kita bisa pahami. Kita lanjutkan ke wazan nomor 10 dan 11. 10 dan 11 ini terdiri dari 5 huruf. Jadi tafa'ala ini 5 huruf. Tafa'ala ini juga 5 huruf. Istilahnya dia adalah fi'il khumasi mazid. Fi'il yang terdiri dari 5 huruf dan ada huruf tambahannya. Jadi nomor 10 tafa'ala menjadi yatafa'alu. Nomor 11-nya tafa'ala menjadi yatafa'alu. Pada fi'il mudhari' kita lihat ada pola yang sama pada 2 wazan ini. Yakni huruf pertamanya, huruf ya-nya ini, kedua-duanya itu berharokat fathah. Dan ain fi'ilnya itu berharokat fathah juga. Baik, kita lanjutkan kemudian ke wazan nomor 12 hingga 22. Pada wazan nomor 12, ya 12, 13, 15 ini sebenarnya masih sambungan dari wazan 2 wazan sebelumnya, yakni wazan nomor 10 dan 11. Di mana 10, 11, 12, 13, 14 ini merupakan fi'il khumasi mazid. Fi'il yang terdiri dari 5 huruf dengan huruf tambahan. Pada wazan nomor 12, ifta'ala menjadi yafta'ilu. Yang 13 infa'ala menjadi yanfa'ilu. Nah, kita cermati pada nomor 12 dan 13 ini pada fi'il mudhari'nya ya, huruf pertamanya sama-sama fathah. Dan ain fi'ilnya sama-sama kasroh. Di sini. Berbeda dengan 10 dan 11, ain fi'ilnya sama-sama fathah. Meskipun ya-nya sama-sama fathah juga. Baik, kemudian pada wazan nomor 14, if'alla, ini juga 5 huruf karena ain lamnya ada 2. If'alla menjadi yaf'allu. Kita lanjutkan ke wazan nomor 15 hingga nomor 18. 15 hingga 18 ini merupakan fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Ya, ini 6 huruf, 15 hingga 18 ini. Karena itu, fi'il ini dinamakan fi'il sudasi mazid. Fi'il yang terdiri dari 6 huruf dan ada tambahan huruf di sana. Pada wazan nomor 15, istaf'ala. Ya, istaf'ala. Fi'il mudhari'nya adalah yastaf'ilu. Wazan nomor 16, if'awwala menjadi
yuf'awwilu. Nomor 17 if'au'ala menjadi yaf'au'ilu. Nomor 18 if'ala menjadi yaf'alu. Jika kita cermati nomor 15 hingga 16 pada fi'il mudhari'nya huruf pertamanya sama-sama fathah. Dan ain fi'ilnya ini dan ini sama-sama kasroh. Ya, pada 15 hingga 17. Yang sedikit berbeda adalah yang nomor 18 di mana di sini ainnya fathah karena sesudah ain ada alif. Jadi dia menyesuaikan. Baik, kita lanjutkan ke wazan nomor 19. Yakni wazan fa'lala menjadi yufa'lilu. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, wazan nomor 19 ini merupakan wazan yang keempat hurufnya asli. Jadi fa'lala itu asli keempat-empatnya. Yang jika dibuang salah satu maka merubah arti atau bahkan tidak punya arti. Nah, karena dia terdiri dari 4 huruf, maka nanti dinamakan fi'il rubai mujarrad. Fi'il yang keempat hurufnya asli. Hanya satu, yakni wazan nomor 19. Fa'lala menjadi yufa'lilu. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Jadi mendomahkan huruf pertama, lalu kemudian huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Kemudian nomor 20 hingga 22, ini merupakan fi'il atau wazan fi'il yang terdiri dari 6 huruf, di mana di dalamnya ada huruf tambahan, yakni 4 huruf ini ditambah 2 huruf. Kalau 15 hingga 18 itu 3 huruf ditambah 3 huruf menjadi 6 huruf. Ya, bedanya 15 hingga 18 itu adalah 3 huruf ditambah 3 huruf. 20 hingga 22 ini adalah 4 huruf ditambah 2 huruf. Pada wazan nomor 22, fi'il madhi'nya tafa'lala. Mudhari'nya menjadi yatafa'lalu. Wazan nomor 21, if'anlala menjadi yaf'allilu. Wazan 22, if'alalla menjadi yaf'alillu. Nah, demikianlah 22 wazan pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Apa kegunaan kita mempelajari wazan-wazan ini? Sebagaimana telah kita bahas pada materi tentang wazan dan mauzun, 22 wazan ini adalah pola yang digunakan untuk menimbang dari banyak contoh atau mauzun dari fi'il-fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab. Kita ambil contoh misalkan wazan nomor 8, yakni fa'ala menjadi yufa''ilu. Ada contoh misalkan qarrara, ini mauzunnya. Berarti qarrara yuqarriru, wahhada yuwahhidu, harrara yuharriru. Nah, begitu. Atau pada wazan nomor 7, misalkan af'ala yuf'ilu. Ada mauzun atau contoh aslama yuslimu, akrama yukrimu. Nah, begitu seterusnya. Wazan nomor 9, contohnya qatala menjadi yuqatilu, mengikuti wazan ini. Wazan nomor 10, contohnya taqarraba menjadi yataqarrabu. Ini tafa'ala yatafa'alu. Contohnya misalkan taba'ada yataba'adu. Taqaraba yataqarabu. Kemudian saya ambil contoh misalkan wazan nomor 13. Atau yang 12 dulu. Ifta'ala. Ya, contoh mauzunnya adalah ijtahada. Berarti ijtahada yajtahidu. Istama'a
yastami'u. Kemudian contoh nomor 13. In fa'ala yanfa'ilu. Contohnya, in fasala yanfasilu. Nah, begitu. Contoh nomor 15. Ini saya ambil secara acak. Contohnya di sini untuk wazan istaf'ala yastaf'ilu. Contohnya istaqbala yastaqbilu. Contoh lain istaghfara yastaghfiru. Kemudian contoh untuk wazan fa'lala yufa'lilu. Contohnya atau mauzunnya balbala yubalbilu. Dahraja yudahriju. Nah, dan contoh-contoh lain ya yang nanti akan kita perkaya dalam latihan 7 di halaman 23. Nah, di sini ada beberapa contoh fi'il madhi. Nanti antum isi fi'il mudhari'nya sekaligus arti ya pada fi'il madhi'nya. Ini arti bisa dicari di kamus Al-Ma'ani Arab Indonesia. Sekaligus di sini sudah kami tambahkan nomor wazan. Jadi misalkan di sini saffaqa, ya, saffaqa disebutkan di sini wazan nomor 8. Tinggal antum cek di nomor 8. Nah, di sini. Nomor 8 adalah fa'ala yufa'ilu. Jika di sini adalah saffaqa, ya, tadi fa'ala yufa'ilu. Berarti saffaqa yusaffiqu. Nah, ini. Saffaqa yusaffiqu. Artinya bertepuk tangan. Kemudian di sini ada contoh misalkan istaqbala. Nomor 15. Nah, antum buka di wazan nomor 15. Nah, nomor 15 adalah istaf'ala yastaf'ilu. Ya, sekali lagi, istaf'ala yastaf'ilu. Nah, kembali ke sini, istaqbala berarti menjadi istaqbala yastaqbilu. Nah, kemudian antum mencari arti dalam bahasa Indonesianya. Nah, kemudian latihan nomor 8 di halaman 24, ini kebalikannya. Kalau yang tadi diketahui fi'il madhi'nya, sekarang yang diketahui adalah fi'il mudhari'nya. Jadi ini berpikir mundur. Jadi diketahui fi'il mudhari'nya, tugas antum adalah mencari fi'il madhi'nya, sekaligus mencari arti katanya. Dan di sini sudah ada bantuan nomor wazannya, tinggal dibuka. Sebagai contoh di sini ada yu'aliju. Wazan nomor 9. Kita lihat nomor 9. Ya, wazan nomor 9. Ah, di sini nomor 9 fa'ala yufa'ilu. Nah, diketahui fi'il mudhari'nya. Ya, ini yu'aliju. Nah, yu'aliju ditarik mundur. Ya, mengikuti wazan fa'ala yu'aliju. Ya-nya dibuang. Berarti menjadi alaja. Jadi alaja yu'aliju. Nah, kita kembali ke latihan 8. Nah, di sini alaja yu'aliju alaja. Atau alaja yu'aliju. Artinya menyelesaikan. Nah, sisanya silahkan dikerjakan sebagai tugas untuk semakin supaya lebih semakin terampil ya mencari fi'il madhi dan fi'il mudhari sekaligus mencari arti. Maka insyaallah fokus kita, target kita dari jurus 1 inilah antum terampil mengharokati dengan kamus aplikasi sekaligus terampil menerjemahkan. Jadi proses itu harus dijalani dengan sepenuh hati. Jazakumullah khairan. Jika ingin menyaksikan video-video bahasa Arab dan video-video yang lain, antum bisa klik di channel YouTube Ma'had Darul Ma'arif Banjarmasin atau
video-video pendek kami di Instagram Wahyudi Ibnu Yusuf. Dan jika ingin bergabung dengan program 5 Jurus Mahir Membaca Kitab Gundul, silahkan menghubungi nomor tertera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah dibagikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.